Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Sueb Mekanik. Jadi sekarang ini saya mau cek mobil kuda Grandia ya. Ini kalau di perkisaran kecepatan 60 sampai 70 setir nggak goyang. Tapi ketika mau naik ke angka 80 ini dia setir goyang ya, rodanya bergoyang. Kita saksikan sekarang ya. Saya cek ini, saya akan cek di jarak lurus yang kecepatan sampai 80 ya. Nah, jadi saya juga belum tahu ini bagaimana, apanya yang rusak ya. Saya akan konsultasi dengan kawan ini ya. Ini udah mengarah ke 70 ya. Ini udah agak mulai goyang ini setirnya ya. Ya. Kecepatan 80 sudah goyang setirnya ya. Terasa sekali mobil goyang ya setirnya. Jadi ban itu terasa mau lepas. Sudah saya cek bagian bearing roda itu masih bagus semua. Di antara as tarik dari styrod ke power steering itu normal, sepertinya normal ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita konsultasi bagi orang yang berpengalaman di bidang mobil ya. Sebenarnya saya ini di bidang motor, tapi saya terasa ingin tahu saya di mobil sangat besar. Jadi sekarang saya ini mau menuju ke bengkel mobil. Saya mau konsultasi dengan kawan saya ya. Oke. Ya guys, ternyata yang goyang-goyang kata mekaniknya ini bushingnya guys. Dan pertama bannya udah makan sebelah guys. Nah ini guys, udah kelihatan ya guys, yang dalam tebal guys. Nah jadi harus diperhatikan guys. Nah ini, jadi setelah dicek nih oleh Mister Bang Liam nih. Nah ini bushing ininya guys. Nah ini bushing sayap, nggak tahu bahasa internasionalnya, saya nggak tahu ini guys. Tapi haus. Tapi kata Master Bang Liam tuh bushingnya udah haus. Nah itu, jadi tidak salahnya kalau kita bertanya dengan orang yang ahli. Ya ini guys, di bushingnya ini nggak terlalu guys, nggak terlalu goyang ya guys. Tapi memang ada di sini gerakan sedikit ya. Itu udah biasa kayaknya. Kalau gerakan-gerakan yang sedikit saja ini nggak sampai berapa mili ya gerakannya. Nah, tapi yang parah ini di sini guys. Ntar dulu guys, tunggu jong. Ini kita bongkar dulu ya di benjolan. Ini guys yang kuat bener di sini guys mainnya guys. Coba lagi ya, mainkan ya atas. Ini ada pergerakan guys di sini. Kayaknya ada yang nggak beres ini guys di power steeringnya ya. Itu ada yang ngangkat ya. Ini kelihatan sekali. Bunyi ya, letak ya. Oke guys. Letak-letakan ini bunyinya guys. Kalau di bushingnya masih bisa dipakai ini guys. Soalnya nggak ada perselisihan di sini. Biasanya kalau bushing ini udah kuat makannya, di sini ini ada perselisihan di ininya ya.
Ini masih rata. Biasanya dia ada turun ya. Ini naik bertingkat di sini ya. Ini rata Mas. Jadi ini pengalaman awal nih guys. Ini udah saya belikan busing, rencananya mau diganti busing ya. Tapi sepertinya masih bisa dipakai ini busingnya. Ya, kita cek dulu di power steeringnya ya. Karena ini kayaknya bermasalah ini. Ada model terganjal gitu. Atau kelahar power ya mungkin. Jadi nanti kita akan bongkar dulu. Dan ini cakramnya panas ya. Biasanya kalau cakram panas ini di bagian selang-selang ini ada yang kotor. Jadi tegangan baliknya enggak stabil sehingga mengakibatkan panas. Ini panas. Ini bearingnya masih bagus, utuh. Ya, nggak ada kocak ya. Kemarin saya curiga di bearing roda ini, ternyata aman ya. Jadi setelah diputar-putar setirnya, ntar dulu ya, dibongkar aja biar jelas. Masuk dulu ke sini, mumpung masih ada kawan yang mau putar ya. Ini taliin kabel ini. Ini ya, pemasangan ini sederhana sekali. Ini karet motor ya, biar aman nggak kena lumpur. Ini tutup sok motor KLX. Nah ini ya, ini saya belah saja biar nggak ribet kemarin, soalnya memang nggak ada bungkusnya sudah hancur ya. Nah jadi saya pakai karet KLX ini, saya belah, setelah itu saya ikat. Coba diputar lagi Cok, kanan kiri Cok. Nah ini ada main ya, ini ada main di sini. Nah ini kelihatan, ini jelas ya. Nah ini jelas, mana ini, Masya Allah, mana ini. Nah ini ya, nah itu ada main turun naik ya. Nah ini turun naik ya, ngangkat. Sudah kedengaran bunyinya ya, kelekak kelekuk ya. Nanti saya langsung bongkar dulu, saya pastikan. Mungkin ini nggak bisa saya videokan ya, karena ini saya kerjakan sendiri. Saya mau cek di bagian as dan bearingnya ya. Oke Jang, oke. Udah tahu dah nih penyakitnya. Ini yang terasa getarannya itu memang dari bagian roda sebelah kanan ya. Ketika melaju sekitar 80-an. Jadi saya mau cek dulu penyakitnya. Nah ini guys, ini yang tadi di dalam as power steering itu ya. Power steering itu mainnya seperti ini ya. Tadi ketika dimainkan setir, dia terangkat seperti ini ya. Nah jadi setelah saya bongkar di bagian bawah yang ini, mana hidupkan lampu nih Jong. Di bagian bawah yang ini guys, ini ya. Ini itu di dalam itu as ya, itu as. Jadi yang ini belum sampai sana, ininya udah mentok. Ini ya penahan ininya, ini penahan ininya nih, perhatikan. Ini penahan ininya ini udah mentok. Ini dalamnya ini karet ya. Kayak semacam getah itu ya, plastik. Jadi ketika dia ditekan, dia nggak sampai, udah nahan ke sini, udah nahan ke rumahnya yang di dalam sana. Ini kan masuknya seperti ini. Nah ya. Jadi walaupun dikencengin dari luar, ini sampai hancur. Ini saya bongkar ini ya. Ini. Jadi nggak bisa dipaksain aja, nggak bisa. Ini rusak jadinya. Ya, ini mungkin nggak ada jual tutupnya ya, harus beli satu set. Cuman saya usahakan biar bisa nanti bagaimana caranya lah ya. Intinya harus masuk lah biar ada penahan dia ya. Jadi caranya jangan digerinda ya, yang ini, yang seperti ini jangan digerinda, tapi amplas disimpan di atas kaca ya. Nah seperti ini contoh.
Nah, ini udah diamplas seperti ini di atas kaca. Ini kaca ya, bekas kaca mobil. Nah, kita amplas seperti ini. Ini ya, nah, diamplas seperti ini. Ayo pegang kamera. Nah, pastikan ini kedudukannya rata ya, rata di sini. Nah, seperti ini. Biasanya di dalam itu ada bearing bambunya, bisa aja itu bearing bambu kena juga ya, tapi kita pastikan dulu dari yang sedikit modal ya, dan sedikit usaha supaya enggak beli barang enggak terpakai. Tadi kata kawan itu di bagian busing-busing, ternyata bukan ya, busingnya masih bagus, masih bisa dipakai. Sekarang saya akan coba pakai ini, kita buktikan nanti ya. Oke. Ini guys, ini guys yang tadi dol ya, yang kita nggak bisa pakai alat kunci, ini pun udah dol. Ini sebenarnya ini pakai mur 17 ya, tapi karena ini aluminium, ini dol, kita akalin pakai baut 14. Nah, ini masukin, nanti posisikan dari dalam. Ini sekarang kita bor dulu ya. Nah, di stop saja tuh. Ya, ini guys ya hasilnya. Jangan lupa seperti ini ya. Nah, ini dikasih celahan, setelah itu dikasih pin, setelah itu dilas ya, biar nggak lari dari posisinya. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung cara pemasangannya kita langsung seperti ini dulu ya. Ini sekarang udah seperti ini ya. Nah, posisinya seperti ini, jadi kita bisa mengunci di sini ya. Nah, ini bisa kita mutar pakai 14, kunci 14 ya, yang asalnya rusak ini. Nah, kita perbaiki, karena kalau beli tutupnya ini nggak ada guys, ini harus beli satu set ya, atau copotan bekas ya. Kalau beli baru sih nggak ada kayaknya, tapi ini saya usahakan buat seperti ini karena memang jauh sekali carinya ya. Nah, jadi tadi udah ya tutorial yang di dalamnya, tinggal kita isi cerbi di dalamnya ya, karena ini harus ada cerbi pelumasnya ya. Itu guys ya hasilnya tuh, asapnya pun sudah termakan ya, tapi lumayan lah daripada yang tadi. Yang tadi teramat sangat goyang ya, naik ke atas, jadi nggak bisa dipertahankan, otomatis harus diturunkan dulu ya, ganti bearing dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.